seluas 5.926 hektar. Hiji dua tilu, yuk panen yuk. Masih bersama saya MRS Mario Renalsio Besi, dan sekarang kita berada di BPPP Kecamatan Kandang Ngawur Indramayu dengan view yang sangat luar biasa, hijau sawah yang menenangkan hati dan jiwa. Dan sore ini kita di depan kita sudah hadir Bapak yang sangat luar biasa yang hadir siang hari ini, dan kita perlu kenalan banyak dengan Bapak. Tapi sebelumnya saya punya pantun Pak buat Bapak, buat kita semua. Silakan. Senja turun cukuplah bertani, dalam hati terselip doa. Para penguasa dengarlah ini, bernamalah demi kami semua. Amin. Amin. Ya. Iya, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Bapak? Sehat. Dari pagi sampai sore tetap semangat Bapak. Tetap ya? semangat. Tetap semangat Ya, Bapak. tetap masih Iya. semangat. Ini kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Nggak Bapak. sayang. Betul. Kita kenalan boleh ya Bapak? Ya? Boleh. Bapak panggilannya mungkin atau nama lengkapnya Bapak boleh? Oke, terima kasih Mas Ayo. Kenalkan, nama saya Sunarto. Panggilan sehari-hari saya adalah Narto. Pak Narto. Saya adalah di sini sebagai koordinator penyuluh pertanian. Bapak koordinator Penyuluh pertanian BPP Kecamatan Kandang Ngawur. Di samping koordinator, Bapak dan Ibu sekalian, saya adalah memegang wilayah binaan. Oh, Bapak memegang wilayah binaan. Tetap memegang wilayah binaan. Kebetulan wilayah binaan saya adalah di Desa Curug. Oke. Nama Desa Curug. Kecamatan Kandang Ngawur seluas 5.926 hektar. Itu sawah yang terhampar di Kecamatan Kandang Ngawur. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Kandang Ngawur semuanya adalah 13 desa. 13 desa. Ada 13 desa Pak, yang tersebar di beberapa daerah irigasi. Itu di kita ada 3 sumber irigasi, yaitu daerah irigasi ada yang dari Jatiluhur, kedua ada yang dari Cipanas 2, dan yang ketiga ada yang dari Waduk Gede yang melalui Rentang gitu tuh. Nah, untuk kegiatan yang ada di Kecamatan Kandang Ngawur mulai 2019 kemarin, kami dipercaya untuk Kecamatan Kandang Ngawur adalah program IPDNIP. 2019 kami dapat 1 DI. DI itu daerah irigasi, yaitu daerah irigasi sumber mas yang sumber mata airnya dari Waduk Jatiluhur, yaitu di Desa Ilir. Di Desa Ilir itu DI sumber mas yang seluas, katakanlah Desa Ilir itu 526 hektar, 595 hektar Pak untuk daerah Ilir kami. Itu alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik. Harapannya Ilir juga udah ada sedikit peningkatan dalam rangka peningkatan untuk produksi. Memang yang diutamakan kemarin itu petani katakanlah pandai untuk memilih benih. Jadi harapannya dia itu sebagai penangkar benih. Penangkar benih untuk 2019. Nah, terus 2020 kemarin katakanlah kami dipercaya untuk 2 daerah irigasi. Oke, 2 daerah irigasi. Itu apa aja Bapak? Yaitu daerah irigasi sumber mas di Desa Eretan Betan seluas 72 hektar, dan satunya adalah daerah irigasi Cipanas 2 Pak, yang seluas 626 hektar. Nah, alhamdulillah sama, memang program gak jauh beda, tapi di sini memang ada sebagian demplot dan juga ada pembinaan ke kelompok tani yang di bawah bimbingan kami dari penyuluh, dan juga difasilitasi oleh Dinas Pertanian. Ditambah untuk pelaksanaan di lapangan adalah melalui poktan-poktan yang ada di wilayah binaan, yaitu
Untuk Cipanas 2 adalah di Desa Karanganyar. Cipanas 2 untuk pelaksanaan kegiatannya adalah sama, yaitu tidak jauh beda dengan program yang 2019 Pak, yang kemarin maaf. 2020 juga tidak jauh beda, ya ada perangkat bersih dan juga ada demplot untuk di lapangan gitu. Jadi petani itu supaya tahu dan mengena, kalaupun melalui kita pertemuan itu kadang-kadang sampai rumah lupa. Oh iya. Tapi banyak pertemuan gitu iya. kan. Kalau dikasih buku juga sampai di rumah dibiarkan, lupa, kadang-kadang lupa, capek gitu. Iya. Terus kadang-kadang dia juga ya kalau yang dimanfaatkan untuk ya udah untuk ini aja nak, untuk anak, kasihan kadang-kadang. Sisa waktunya untuk sisa ke sana. Jadi makanya oleh kami dari pertanian udah Pak, itu nanti ada demplot untuk pelaksanaan program yang 2020. Nah sekarang katakanlah untuk anggaran 2021 katakanlah satu Pak, yaitu satu DI cuman 3 desa. Satu DI 3 desa. Jadi DI sekarang tuh dari irigasi Cipanas 2, ya. Tidak ke sumber mas lagi. Ya. Desa yang meliputi untuk tahun sekarang adalah satu Desa Wirapanjunan. Luasnya adalah 56 hektar. Poktannya adalah Poktan Mekarsari. Ya. Yang kedua adalah di Desa Parian Girang. Desa Parian Girang memang luasnya 642 hektar. Tapi luas sebenarnya dia itu untuk sawah 1007 hektar. 1007 hektar. Kalau Wirapanjunan dari 56, luas sebenarnya 244 hektar yang sebenarnya terbagi dia oleh 4 poktan. Kalau yang Parian Girang yang luasannya 1007 hanya yang terakhiri untuk program IPDMIP tahun sekarang adalah 642 hektar terbagi oleh 7 poktan Pak, 7 poktan yang ada di Desa Parian Girang. Yang luas untuk di IPDMIP yaitu 642. Terus yang ketiganya adalah yang termasuk daerah irigasi Cipanas 2 adalah di Desa Bulak. Ya, Desa Bulak. Asli Desa Bulak ada luasnya 520 hektar. Tapi yang karena tersalur oleh DI Cipanas adalah 432 hektar. Jadi kalau di total luas umum 3 desa adalah ada 1.771 hektar. Wow. Yang 3 desa kan. Cuman yang untuk program IPDMIP terserap 1.130 hektar Pak. Jadi dengan adanya program ini ya saya juga merasa dari BPP itu merasa bangga. Dan ada kabarnya dari ini kan hanya kita bisa berjalan sampai 5 tahun. 5 tahun. Sudah 5 tahun. Ya, katakanlah nanti 5 tahun kan kalau saya dari 2019, 20, 21, 22, mudah-mudahan 23 kan. Mudah-mudahan kan itu. Ya kalau saya mah tidak 23 Pak. Ya seterusnya gitu. Seterusnya nyambung gitu. Coba kan Pak. Masih banyak adalah di kami itu terus terang Bapak dan Ibu sekalian. Untuk program IPDMIP sangat bermanfaat bagi kita petani khususnya karena di samping dari Dinas Pertanian itu ada dari Bapeda juga, dan juga dari PUPR yang pendukung untuk program IPDMIP. Kenapa saya katakan begitu? Karena tanpa bantuan teman-teman di instansi PUPR ya minimal untuk saluran-saluran kan Pak, normalisasi saluran kan bisa untuk airnya kan bisa terpenuhi kan gitu, terpenuhi. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, untuk di Kecamatan Kandang Haur adalah kecamatan yang paling unik dibanding kecamatan lain di Kabupaten Indramayu. Bapak tadi ngobrol soal keunikan ya. Nah, saya mau tanya soal keunikan yang bikin beda dari daerah lain ini gimana Bapak? Oke, terima kasih. Akan saya terangkan bahwa sebelumnya perlu saya kenalkan juga, sebelum di Kandang Haur saya adalah di Kecamatan Widasari.
Kecamatan Widasari itu yang dekat dengan kabupaten itu lebih kurang 17-18 kilo. Kalau di Kecamatan Widasari itu saya tidak terlalu unik. Kenapa? Airnya normal. Dia dari rentang airnya katakanlah normal masuk ke saluran irigasi itu katakanlah langsung dan dia selalu panen. Tapi kenapa saya bilang di kandang haur unik? Karena dari tahun 2019 awal saya pindah ke Kecamatan Kandang Haur. Saya itu ke sana. Jadi di Kandang Haur pas saya datang itu katakanlah udah menjelang musim gadu. Nah di sini nih topografinya kan dekat dengan laut Pak, dengan Laut Jawa. Jadi kemungkinan saya juga dulu nggak ngerti bahwa ya ada air asin bisa masuk ke sawah tuh, oh dampaknya begini kan. Nah terus di dalam desa yang 13 itu beda-beda untuk musim tanam, bukan musim tanam, jadwal tanam. Nah, contoh yang bisa saya bacakan untuk wilayah timur itu ada desa Karanganyar, Karangmulya, Wirakanan, ada desa Peran di sini. Ini sekarang sedang panen. Hari-hari ini nih ada panen. Nah untuk daerah-daerah yang sini termasuk ini desa Curug ya, ini udah menjelang panen. Tapi kalau Bapak lihat kalau tadi memang Bapak lewatan dari arah sana, barat kan. Kalau dari arah timur situ itu ada yang sudah menjerang primordia tanamannya. Ada yang tanamannya baru tanam, ada yang masih bahasa kita leleran tuh masih baru habis ditraktor. Habis ditraktor. Tadi kita lewat tadi tuh kayaknya ada panen atau bagaimana? Ya. Kebanyakan kalau wilayah depan dari sana adalah Kecamatan Bongas yang oleh Bapak Kusnadi tadi adalah dia koordinator Kecamatan Bongas. Nah kalau saya sana memang sampai sini adalah normal bisa panen. Nah kalau lewat dari kantor sini arah ke timur ke sana itu tanamannya bervariasi. Kenapa kemarin bulan 2 itu terjadi bencana banjir untuk di Kecamatan Kandang Haur. Nah, kami disikapi adalah seluas 2.632 hektar yang lahan terserang banjir. Ya. Nah kita kembali lagi yang cara tekunnya tadi. Nah itulah dari tanamannya itu ada yang panen, ada yang dalam persemaian, ada yang baru primordia, dan juga ada yang mau tanam. Nah, tapi kalau saat ini kebanyakan apa Bapak? Kalau saat ini adalah kebanyakan panen. Bapak. Ya, kita lihat yang tadi banyak yang panen ya. Sambil Bapak tadi lewat di jalan itu panen kan, kebanyakan panen. Nah, tapi adalah kita ada sisa-sisa 2.634 adalah karena sudah mau persemaian atau sudah mau tanam terdampak oleh banjir kemarin Pak. Dampaknya bagaimana Pak? Sangat besar menurut Bapak bagaimana? Ya banjir kemarin itu katakanlah sangat besar. Karena Pak di kecamatan khususnya di Kabupaten Indramayu untuk 2021 sekarang ya saya juga baca Pak ya, itu ada 4 kecamatan yang berdampak dari perubahan iklim banjir. Soal kuantitasnya barangkali Pak atau soal kualitasnya juga? Ya kalau yang kita banjir itu pertama ada yang di Kecamatan Karangampel di sana, kedua Gabus Wetan ada, ketiga di Losarang. Tapi yang tidak kalah besarnya itu Kandang Haur. Yang lainnya mah antara 500. Ada yang saya lihat di SK-nya 9 hektar gitu. Tapi kalau saya baca Kandang Haur lebih banyak banget. Lebih banyak gitu. Hasil panennya luar biasa. Hasil panennya yang kemarin Pak, terus terang kemarin memang hari Rabu kemarin saya melaksanakan panen di daerah yang ya normal sih enggak ya, kalau sini katakan normal karena beda dengan kecamatan yang saya katakan di Widasari. Kalau Widasari airnya langsung cur dari rentang, memang semuanya airnya normal. Karena kenapa saya bilang normal? Airnya tuh air tawar. Kalau di Kandang Haur itu ada air asin yang masuk ke dalam. Gitu
Kalau daerah sini masih Kalau daerah sini Air asin, ini air tawar, Pak. air tawar. Air tawar. Yang air Kalau asinnya? yang daerah kesananya, yang arah ke timur barat Iya. itu sebagian ada air asin. Nah, Itu daerah- pengaruh nggak kira-kira maksudnya air asin dengan tanaman ini? tanaman. maksudnya Ya, pertumbuhannya oke. gimana Bapak? Nah, jadi terus terang Pak, untuk yang pertumbuhan di air asin itu bisa nggak gagal panen. Gagal panen, Pak. Gagal panen. Kemarin itu tahun 2020 bulan Juni, petani itu menjelang panen yang di DI Sumbermas itu satu, di sini mah bahasanya bau, Pak, ya. Bawa, Pak. Jadi katakanlah ada 3 bau itu katakanlah 2 hektar lebih. Dapat padinya berapa, Pak? Cuman 7 karung. 7 karung. Waduh, Itu 2 hektar. 2 hektar, Bapak. Normalnya kan kita 2 hektar katakanlah kalau 7 ton kan bisa 14 ton, Pak. Kalau 7 karung di rata-rata 40 kilo berapa? Iya. Kintal. Kan gitu, Pak. Jadi saya juga itu merasa sedih. Terus langkah yang diambil kira-kira untuk Nah, memperbaiki gimana, Mbak, dari Makanya Bapak? oleh teman-teman kita juga untuk langkah itu katakanlah sangat tepat dengan adanya program IPDMIP sekarang. Iya. Yuk kita sama-sama untuk di program IPDMIP ini kita bahu membahu dengan PUPR untuk normalisasi saluran. Ya. Soal ini, Pak, berapa wilayah binaan dan Bapak selaku koordinator, ada beberapa koordinator juga, Bapak, ya? Ada beberapa penyuluh. Beberapa penyuluh. Pimpinan. Oke. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Untuk di BPP Kecamatan Kanahaur di sini kita ada, kalau ini dikatakan grup apa itu ya, itu ada 3. 3. Pertama adalah UPTD BPP Kecamatan Kanahaur. Yaitu katanya ya kalau bahasa kita mah yang struktural lah gitu tuh. Jadi dibantu oleh Kasubag TU, Pak. Yang kedua di sini tuh ada pengamat hama, penghemat hama tanaman, ya gitu kan, yang di bawah lindungan BPTP kan gitu, ada di sini. Yang ketiga adalah kami koordinator penyuluh dibantu oleh rekan-rekan penyuluh. Yaitu di kami ini semuanya untuk penyuluh semuanya 8 termasuk saya. Kalau di UPTD itu 2 antara UPTD dan Kasubag TU. Di POPT ada 2. POPT itu ada yang provinsi dan ada yang dari pusat kan gitu. Jadi kita sama-sama bekerja. Dan untuk di Kecamatan Kanahaur yang saya katakan tadi 13 desa itu terbagi katakanlah jadi berapa? Jadi 8 wilayah. Katakanlah 8 wilayah gini. Untuk satu PPL ada yang megang 1 desa, ada yang 2 desa. Jadi dari 13 desa dibagi teman-teman yang 8. Karena aturan dari pemerintah bahwa walaupun koordinator megang jabatan sebagai untuk koordinator, teman-teman harus punya Wilbin. Oke. Ya, harus punya Wilbin. Jadi kita tuh di Kecamatan Kanahaur 13 desa dibagi oleh 8 penyuluh. Oke. Nah, ada 8 Wilbin. Ini yang terakhir, Bapak. Ini harapan Bapak maksudnya untuk ke depannya, untuk Indramainya, untuk seluruh Indonesia, hasilnya maksudnya menurut Bapak, untuk harapan Bapak untuk ke depannya, Bapak. Oke, saya terima kasih dengan adanya wawancara ini. Saya juga mohon dengan sangat kepada pemerintah pusat, ya inginnya harapannya yang pertama minta dari pusat ya berkelanjutan. Untuk program IPDMIP kalau nggak jangan 5 tahun, diperpanjang lah kan gitu. Kenapa? Karena harapan kami dari khususnya di BPP Kecamatan Kanahaur, karena di samping produksi mulai sekarang udah meningkat, sedikit demi sedikit teman-teman udah meningkat, katakanlah dari hasil panennya, dan juga kami dipelajari oleh teman-teman supaya tadi yang saya katakan adalah untuk sebagai penangkar benih, dari benihnya tersebut disebarkan ke anggotanya, mudah-mudahan dari benih spesifik lokal kan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada sehingga produksi bisa meningkat. Di samping itu jadwal tanam katakanlah kita disesuaikan dengan keadaan yang di lapangan gitu. Nah, yang lebih
pentingnya lagi katakanlah harapan kami ada teman-teman Poktan dan juga teman-teman instansi yang berkaitan yuk kita sama-sama mendukung program IPDMIP ini untuk peningkatan kesejahteraan petani khususnya di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu dan umumnya untuk masyarakat Indonesia seluruhnya kan, gitu, Iya, Pak. Pak. Itu harapan Baik, kami. Nah, itu. terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kedepannya lebih maju, lebih sukses lagi, Amin. dan masyarakat lebih sejahtera, betul Bapak ya. Baik, itu tadi obrolan kita sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Minta maaf kalau kata-kata yang salah. Saya Mario dan bersama Bapak Sunarto undur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.